Bagaimana kau bisa melakukan itu, Paman Eje? Aku tahu kau ingin merubah Alisa, tapi bukan berarti kau harus mengikatnya ke kursi seperti yang kau lakukan tadi. Dia itu masih anak-anak, Paman. Dia melakukan kesalahan. Bukankah itu tanggung jawabmu sebagai ayahnya untuk membuatnya menyadari kesalahannya dengan cinta? Apa kau mendengarkan aku, Paman Eje? Kau harus memperlakukannya dengan penuh cinta. Keheninganmu tidak akan... Paman Eje. Kau menangis. Paman Eje. Apakah menurutmu aku suka melakukan ini? Bersikap kasar dengan Alisa. Dia adalah darah dagingku. Dia bagian dari diriku. Saat aku menghukumnya, sebenarnya akulah yang menderita, Gudan. Setiap kata kasar yang aku tujukan padanya menyekat hatiku, Gudan. Aku tahu. Aku tahu bagaimana caranya menunjukkan kasih sayang. Tapi jauh di dalam sana, Gudan, aku sangat mencintai Alisa. Cinta yang kumiliki di dalam hatiku untuknya membuatku menderita ketika aku melihat caranya yang menyimpang. Aku menderita setiap hari. Kenapa, Paman Eje? Kenapa kau menyakitinya dan dirimu sendiri? Ketika bersikap keras padanya menyakitimu, lalu kenapa kau melakukannya? Dengar, kita bisa berbicara dengannya baik-baik. Tidak akan pernah. Aku tidak akan mengubah caraku, Gudan. Aku ayahnya. Aku tahu yang terbaik untuknya. Jika caraku untuk mengubahnya dan bisa membuat dia membenciku, itu biarkan saja. Tapi aku tidak akan pernah mengubah keputusanku. Hanya ada satu cara untuk membawa Alisa ke jalan yang benar, dan cara itu adalah disiplin. Dan juga tegas. Cinta dan caramu yang lembut hanya akan membuatnya ceroboh, Gudan. Dia merasa terdorong untuk melakukan aksi yang dia lakukan hari ini, Gudan. Jadi kau tidak akan mengubah cara pendekatanmu. Kau tidak akan mengubah keputusanmu. Kau tidak akan membiarkan dia ikut bagian dari puja Diwali. Tidak akan pernah. Tapi ini adalah Diwali pertama putrimu. Aku berharap sekali dia menyadari hal itu, Gudan. Tapi sayang sekali, Alisa tidak mempedulikanku. Juga kau. Dia tidak peduli dengan keluarga kita. Dia tidak mempedulikan apapun dalam hidup ini. Dia tidak peduli dengan perasaan kita, Gudan. Aku minta maaf. Alisa tidak akan pernah menjadi bagian dari puja Diwali. Dan itu keputusanku. Bagaimana aku bisa melakukan puja tanpa seluruh keluarga, Paman Eje? Bagaimana mungkin? Waktunya 15 menit untuk melakukan puja, Gudan. Mulailah. Mulailah artinya, Gudan. Aku tidak bisa melakukan arti, Paman Eje. Mengapa? Kau pernah menyebutku Dewi Laksmi di rumah ini. Dan Dewi Laksmi, dia tidak peduli apakah pemujanya baik ataupun buruk. Terserah padamu, Paman. Jika kau tidak ingin Alisa menjadi bagian dari puja Diwali, kau harus melakukan puja tanpa Laksmi di keluarga ini. Gudan, jika kau berpikir kau bisa memerasku secara emosional, ternyata kau salah besar, Gudan. Kau tidak akan bisa. Alisa tidak akan menjadi bagian dari puja ini. Dan keputusanku sudah bulat.
Jika kau pikir aku hanya mencoba keberuntunganku, Paman Eje, biar aku jelaskan sesuatu. Aku tidak akan melakukan puja. Gudan, jangan buang waktumu. Mulailah artinya sekarang juga. Tidak ada waktu yang terbuang, Paman. Saatnya membuat keputusan. Kita punya waktu 10 menit. Atau waktu untuk puja akan habis. Dan aku benar-benar tidak keberatan kalau waktu puja habis. Aku tidak akan bergerak. Seorang ibu tidak akan melakukan puja Laksmi tanpa anaknya. Baiklah. Tahun ini kami tidak akan melakukan puja Laksmi. Kalian semua boleh pergi dan terima kasih banyak. Aksan, aku bilang hentikan. Jangan mentang-mentang kalian sudah sebagai suami istri. Kalian melupakan kewajiban kalian terhadap keluarga. Apa kalian belum mengerti tugas kalian sebagai pasangan suami istri? Kalian selalu saja bertengkar setiap hari. Apa kalian lupa? Sekarang upacara Diwali. Dan kau bilang tidak akan ada puja. Kenapa? Apa yang kau lakukan itu benar? Kau tidak ingin mundur karena kau marah. Benar kan? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Dengar Aksan, jangan berani-berani meletakkan piring itu. Puja Diwali akan tetap dilakukan dengan seluruh keluarga ini. Ibu, apa yang Alisa lakukan? Aksan, aku orang yang paling tua. Ini sudah menjadi keputusanku. Kau turuti saja perintahku. Dari tadi pagi, aku sudah bersabar menghadapi sikapmu. Kau mengerti kan? Ayo, kau akan menjadi bagian dari puja Diwali. Aku tidak mau. Kau tidak usah membantah. Aku ini sudah membelamu. Kau belum tahu kan bagaimana kalau aku marah? Ayo bangun. Kalian berdua pegang nampannya dan mulai puja. Kau sangat marah sampai beberapa saat yang lalu. Apakah kemarahanmu tiba-tiba mereda? Pegang nampannya sekarang. Kalau tidak, menurut nenek tidak akan ragu untuk menamparmu. Seharusnya kau tidak melakukan ini, Gudan. Pendekatanmu salah. Kau tidak bisa menyalahkan aku. Aku sudah mencapai tujuanku untuk mengadu domba mereka. Aku telah berhasil menciptakan perbedaan di antara mereka. Aku hanya perlu memastikan mereka semakin menjauh. Setelah itu, mereka tidak akan bisa bersama lagi. Gudan merayakan Diwali setelah dia menamparku.
Tunggu dan lihat saja, Gudan. Saat kau menjawab panggilan, baterai yang aku ganti di ponselmu akan meledak. Dan kebahagiaanmu hari ini akan berubah menjadi sebuah duka. Kau adalah menantuku yang baik. Makan ya, moticor lados ini. Aku membuatkannya hanya untukmu. Kau pasti menyukainya. Ayo makan. Dan bagaimana rasanya? Nenek juga makan. Enak kan? Aku ingin kau selalu tersenyum seperti ini. Karena kau terlihat cantik. Dengar, hari ini seluruh keluarga bisa merayakan Diwali bersama. Itu semua berkat dirimu, Gudan. Nenek, itu tidak benar. Nenek lihat sendiri. Tidak ada yang lebih penting bagi seseorang selain keluarganya. Nenek selalu memberitahu kami bahwa keluarga harus selalu dalam keadaan bersatu, iya kan? Hidup menjadi sangat manis kalau keluarga bersatu, benar kan? Kau tepat sekali, Laksmi. Tapi Nenek, kenapa aku merasa dia sengaja menggunakan kata-kata manis karena dia ingin memakan ladu ini juga. Iya, Ibu. Kau hanya akan mendapatkan satu. Ambil satu. Terima kasih. Tapi Nenek akan mendapat satu lagi. Cepat suapi aku sebelum Aksak melihatnya. Ayo. Ini dia. Kau tahu, Nek, kami sangat bahagia hari ini. Itu semua berkat Nenek. Aku bisa melakukan ini semua karena Nenek yang telah mengajariku. Nenek telah mengajari aku bagaimana cara menjaga keluarga untuk tetap bersama. Petasan kecil saja sudah membuat kalian takut. Ada apa denganmu, Alisa? Petasan memang kecil, tapi kau menjadi sangat nakal. Apa kau tidak akan berubah? Kau masih tidak mau berubah? Lepaskan telingaku, Gudan. Baik, aku ingin melepaskan telingamu. Pertama, berjanji dulu bahwa kau tidak akan mengulangi ini. Apa? Lepaskan telingaku, ini sakit. Pertama, berjanjilah padaku kau tidak akan meledakkan petasan di dalam rumah ini. Ayo. Iya, aku janji. Apa yang kau janjikan, ha? Ayo pegang jariku. Hei, aku janji aku tidak akan meledakkan petasan di rumah. Oke, apa aku senang sekarang lepaskan telingaku? Ingat satu hal. Kalau ibu marah karena kau lagi, aku tidak akan menarik telingamu, tapi aku akan menamparmu. Aku tidak takut dengan pukulanmu, tapi aku benci jika kau mengoceh padaku. Ya ampun, Gudan, apa yang kau lakukan itu luar biasa. Kalau sikapmu seperti itu, aku yakin dia akan cepat berubah. Ibu, kau melepasnya dengan mudah. Kalau Kak Durga, dia pasti akan menamparnya. Tidak apa-apa, Laksmi. Semuanya akan baik-baik saja. Apa kau tahu, sebenarnya aku merasa takut. Tidak akan mudah membuat dia untuk berubah. Tidak apa-apa menarik telinganya sesekali. Itu juga untuk alasan yang tepat. Tapi aku tahu segalanya bisa menjadi lebih buruk. Tapi Ibu, kaulah yang paling tahu bagaimana cara memperbaiki segalanya. Baiklah, Gudan. Biar aku lihat apakah kau bisa menggagalkan rencana yang aku buat atau tidak. Kau meletakkan telepon itu di telingamu sepanjang hari dan bercerita apapun. Tidak akan ada telepon atau telingamu yang lembut lagi. Ayo kita keluar. Ayo pergi. Iya. Ayo. Ayo pergi. Sekarang Diwali hari ini akan menyenangkan. Setelah terima panggilan dariku, Gudan tidak akan bisa mengatakan halo. Dan dia akan bilang, tolong, tolong, tolong. Dan begitulah. Terima panggilannya, ayolah, angkat. Shh, kenapa Gudan tidak menjawab panggilanku? Aku harus melakukan sesuatu. Tidak peduli apapun yang terjadi,
Aku akan memastikan ponselmu meledak saat Diwali ini. Aku berjanji padamu, aku akan mewujudkan semuanya. Aku rasa EJ yang sudah melakukan ini. Dan EJ melakukan ini untuk menenangkan Ibu Gudan. EJ tahu kalau Ibu Gudan suka dengan balon warna-warni, kan? Kenapa ada begitu banyak balon di ruang tamu? Ada apa ini? Bukannya kau yang membawa ini semua? Oh, Aku yang melakukan semua ini, Paman EJ. Ini untuk Alisa. untuk Alisa? Iya. Apa ada acara spesial? Alisa. Bukankah kau suka meledakkan petasan dan balon? Jadi, aku menyiapkan semua ini dan tidak akan ada polusi dengan itu. Seperti yang kau tahu, kami tidak bisa meledakkan petasan di dalam rumah. Kau harusnya tidak melakukan apa yang telah kau lakukan kemarin. Jadi, aku membawakan balon ini untukmu. Kau membawa balon warna-warni ini? Meledakkan petasan sangat menyenangkan, Gudan. Meledakkan balon tidak menyenangkan sama sekali. Benarkah? Ini bisa membuat suara nyaring. Sepertinya kau sedang tidak senang hari ini. Ini ide yang bodoh dan membosankan. Kau mengerti itu? Aku rasa ini adalah ide yang luar biasa. Iya, benar. Kalian bersenang-senanglah, aku akan segera menyusul. Iya, baiklah. Kau mainkan saja permainan bodoh ini dengan Koki. Kenapa kau jadi membosankan seperti dia? Karena itulah kau muncul dengan ide-ide seperti itu ya? Sial, kenapa Gudan tidak menjawab panggilanku? Kau bodoh. Lihat, dia tidak membawa ponselnya. Di mana ponselnya? Biar ku beritahu. Lihat, ada di meja itu. Lain kali, bicara dulu denganku sebelum membuat rencana. Kenapa? Ada apa dengan rencanaku? Tidak ada yang salah dengan rencanamu. Masalahnya, kau tidak meminta izinku dulu. Kau tidak akan memberitahu kalau aku tidak melihatmu sedang mengganti baterainya, Tunggu kan? sebentar, tunggu. Kau ini bukanlah bosku, ha? Jadi diam. Iya, aku memang bukan bosmu. Tetapi aku lebih dari sekedar itu. Aku bisa mengirimmu ke penjara lagi jika aku mau. Dan aku bisa menghancurkan hidupmu. Apa kau mengerti? Apa? Berhenti melotot dan tunggu sampai Gudan memegang ponselnya di tangannya. Ledakan besar harus terjadi pada Diwali ini, bos. Maafkan aku bosnya. Kenapa kelihatannya kau takut? Kalau kau tidak bisa meledakkan lebih banyak balon daripada aku? Hei, kau pikir aku takut? Kau pernah lihat wajahmu sendiri, Gudan? Kau tahu permainanmu ini sangat membosankan. Aku tidak suka permainan yang membosankan dan orang yang membosankan. Itu artinya kau takut. Nenek, Alisa menganggap permainan ini membosankan. Apa nenek mau menerima tantanganku untuk meledakkan petasan? Maksudku balon? Tapi kau harus meledakkan lebih banyak balon untuk menang. Ayo katakan padaku, mau tidak? Terima tantanganku tidak? Aku yang duluan. Tunggu sebentar. Kalian jangan kaget ya. Aku memang sudah tua, tapi aku tetap energik seperti biasanya. Aku terima tantanganmu. Aku tidak takut. Oh, nenek membuat menantunya benarkah? malu. Ya. Maaf ibu, jangan bilang begitu. Kak Durga dan aku bisa meledakkan lebih banyak balon daripada kalian. Oh, benarkah? Bisa kita mulai? Hei, tunggu. Kita tanyakan Alisa dulu. Bagaimana kalau dia juga ingin meledakkan balon-balon ini, kan? Biarlah Durga. Iya, itu benar. Anak muda zaman sekarang tidak suka memainkan permainan semacam ini, iya kan? Mereka lebih suka memainkan permainan laptop dan ponsel mereka. Ayo main, kita akan mulai. 1, 2, 3, mulai! Maaf, kau tidak menyukainya ya? Aku menyukainya, tapi aku sedang tidak ingin bermain denganmu.
kau membuat alasan. Kenapa kau tidak mengakui saja kalau kau takut? Takut kalah, kan? Oh ya, Alisa, apakah kau menerima tantangan Gudan? Kalau begitu, perhatikan. Aku harus menghentikan Durga, Nenek, dan Laksmi. Kalau tidak, rencanaku untuk mempertahankan Alisa dengan seluruh keluarga ini akan gagal. Selamat Diwali! Lihat, aku membuat putrimu bahagia, kan? Kurasa maksudmu adalah putri kita. Iya. Bagaimana sekarang, Gudan? Aku pemenang yang sesungguhnya, kan? Iya, Gudan. Kau lihat, cucuku sudah memecahkan semua balon yang ada dan tidak ada balon yang tersisa lagi. Asal kau tahu, Gudan, mengalahkan cucuku adalah sesuatu yang tidak bisa kau lakukan, Gudan. Sungguh? Tapi Nenek, apa Nenek tahu permainan ini adalah yang terbaik dari 3 yang terbaik? Aku akui bahwa Alisa memenangkan babak pertama, tapi masih ada 2 babak lagi. Itu artinya Ya, dia masih harus melakukan permainan di babak kedua lagi. Ini belum selesai. Nah, Alisa, apa kau siap untuk babak kedua? 1, 2, 3, mulai! Ponselnya Gudan. Gudan tidak bisa menjaga ponselnya dengan baik. Dia sering sembarangan menaruhnya. Bagaimana dia bisa memenangkan tantangan? Akhirnya sebentar lagi dia akan mengangkat telepon dariku dan aku akan menelponnya. Alisa, kenapa kau menyimpan ponsel Gudan? Tolong berikan padaku. Aku tidak mencurinya. Aku ingin memberikan ini padanya. Ponselnya tadi di sana. Mencuri? Paman Eje, apa yang kau katakan padanya? Kenapa dia pergi? Aku tidak mengatakan apa-apa, tenang saja. Lalu kenapa dia pergi? Sebenarnya... Alisa, tunggu. Kau mau kemana? Apa yang salah? Permainan tadi menyenangkan. Kenapa kau pergi di tengah jalan? Aku tidak ingin memainkan permainan bodoh ini. Alisa, dengarkan. Aku tidak ingin bermain, kau tidak dengar. Iya, aku sudah melakukannya. Nomor tidak aku simpan di kontak. Kau sudah punya banyak peserta. Ada koki, para menantumu. Main saja dengan mereka. Aku tidak mau. Mengerti? Gudan, tenanglah. Kau sudah mencoba dan Alisa bersenang-senang. Aku pikir itu cukup bagus. Beri dia waktu, aku yakin dia akan baik-baik saja. Ayo angkat teleponnya, Gudan. Ayo. Ibu!
Gudan! Gudan, kau tidak apa-apa. Gudan, apa yang terjadi? Gudan! Ibu, kau baik-baik saja? Ibu, apa yang terjadi? Pertama petasan, lalu ponsel yang meledak. Apa yang terjadi? Kita bisa membahasnya nanti. Gudan membutuhkan pertolongan sekarang juga. Kisor, cepat! Gudan, bangun. Kau Ayo, tidak ayo, apa-apa, pelan-pelan, Gudan. ayo. Apakah sakit? Kecemasanmu membuatku lebih sakit daripada luka ini. Tidakkah menurutmu kau banyak bicara akhir-akhir ini, Gudan? Iya, dan aku juga membuat banyak kesalahan. Aku menjadi korban untuk banyak kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Pasti aku melakukan kesalahan saat mengisi baterai ponselnya tadi. Ibu Gudan, aku tidak mengerti. Ponselmu itu sangat mahal. Kenapa bisa meledak? Tepat sekali. Kenapa ponsel yang berfungsi dengan baik bisa tiba-tiba meledak? Tapi masalah ini sudah umum sekarang, kan? Kita sering membaca berita tentang ponsel yang meledak. Aku pernah mendengar ada ponsel yang meledak di samping orang ketika mereka sedang tidur. Aku nyaris tidak selamat, tapi terima kasih Dewa Krishna. Itu alasan yang tidak masuk akal, Gudan. Apa? Ya, hal seperti ini memang biasa terjadi, Gudan. Tapi ini bukan sebuah kecelakaan dan aku tahu betul itu. Seseorang meledakkan ponselmu. Dan aku tahu siapa yang melakukannya. Apa yang kau katakan, Paman? Mengapa ada orang yang melakukan itu padaku? Ketika aku menghukum siapa yang melakukannya, Gudan, kau akan tahu siapa yang melakukan hal yang sangat tercela seperti ini. Paman EJ, kenapa kau menelpon polisi? Penjahat harus berada di penjara, bukan berada di rumah. Inspektur, keluargaku sedang merayakan festival Diwali bersama-sama. Saat kami rayakan, istriku Gudan Aksat Jindal akan coba dibunuh oleh seseorang, Inspektur. Untuk itulah, Inspektur, aku ingin sekali kau menangkap putriku, Alisa Aksat Jindal. Apa yang kau katakan? Cukup, Gudan. Aku bisa mentolerir segalanya. Tapi jika itu menyangkut dirimu, aku tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan kau sekalipun. Tapi Alisa... Tidak. Inspektur, tolong tangkap dia. Dia pantas dihukum berat, Inspektur. Tangkap dia sekarang. Jangan berani-beraninya menyentuh dia. Dia putriku. Mundurlah. Tolong minggir, Gudan. Alisa tidak akan pergi kemana-mana. Kau sudah gila ya? Kau bisa saja kehilangan nyawamu, Gudan. Kenapa kau masih membelanya? Ha? Aku tidak membelanya. Aku membela kebenaran. Dia tidak melakukan apapun. Memangnya apa yang dia lakukan? Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Sama seperti kau yang berpikir kalau dia yang membahayakan nyawaku, Paman EJ. Siapa yang melakukannya, Gudan? Bagaimana ponselmu yang baik-baik saja bisa meledak begitu? Kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja. Kau tidak pernah tahu kapan kecelakaan bisa terjadi, Paman EJ. Tapi ini bukan kebetulan, dan kau tahu itu kan? Orang lain pasti yang melakukannya. Kenapa kau menyalahkan Alisa? Apakah kau pikir tidak ada orang lain yang ingin memisahkan kita di dalam rumah ini? Aku tidak percaya omong kosong ini. Paman EJ, aku memiliki kepercayaan pada diriku dan juga pada Alisa. Inspektur, Gudan sedang emosional dan dia tidak bisa memahami banyak hal. Dia tidak bisa berpikir jernih, Inspektur. Jadi tolong sekarang tangkap Alisa. Karena aku tahu dengan betul dia yang merusak ponselnya dan mencoba membunuh Gudan. Kalau sampai ada yang berani menyentuh putriku, maka aku akan main hakim sendiri. Kau gila ya? Biarkan polisi melakukan tugasnya. Paman EJ, biarkan aku memenuhi tugasku sebagai seorang ibu. Kau boleh saja mendukung polisi. Tapi
Tapi aku akan mendukung putriku, Paman Eje. Semua ini salah, Gudan. Kau yang salah, Paman Eje. Bagaimana bisa kau menuduh Alisa tanpa bukti apapun? Cukup! Aku tidak akan pernah melindungi penjahat di rumahku. Inspektur, apa kau akan menangkap Alisa? Atau aku harus bicara dengan komisaris? Tangkap dia sekarang. Gudan! Mundur! Apa yang kau lakukan? Mundur, jangan mendekat. Jangan melakukan hal ini, Bu. Berapa kali aku harus mengatakannya, ini adalah kesalahpahaman. Alisa tidak melakukan apapun. Gudan, letakkan senjatanya! Gudan, aku minta turunkan senjata itu. Aku sedang melakukan tugasku sebagai seorang ibu, Nek. Jika ada yang mencoba untuk menyentuh Alisa, maka aku akan menembak. Sejak aku menjadi Gudan Aksat Jindal, aku sudah berkali-kali menarik pelatuk ini. Dan aku masih bisa melakukannya. Ibu Gudan, aku mohon, jangan lakukan ini. Ini tidak benar. Aku bilang mundur. Ini aku, Gudan. Aku menghalangimu. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan menembakku? Apa kau sudah gila? Kau lakukan ini untuk menyembunyikan kejahatan Alisa? Kenapa, Gudan? Yang bisa aku katakan hanyalah Alisa adalah putriku. Dia adalah bagian dari keluarga kita. Dan dia tidak melakukan kesalahan apapun, Paman Eje. Dia akan tinggal di sini bersamaku di dalam rumah ini. Dan kalau ada yang mencoba untuk menghentikan aku, Gudan, apa kau ingin menembak suamimu demi anaknya Antara? Dengar, Aksat bukan hanya ayahnya Alisa, tapi dia juga suamimu. Dia adalah cinta dalam hidupmu dan pasanganmu. Kenapa kau ingin menembaknya? Hah? Nenek, bukankah Alisa adalah putriku? Dia adalah putri dari suami dan juga kekasihku. Bagaimana bisa aku membiarkan dia masuk penjara tanpa ada bukti? Alisa harus masuk penjara, Gudan. Kau tidak punya pilihan lain. Tarik saja pelatuknya jika kau ingin menembak aku. Tembak aku. Tidak punya pilihan, kan? Baiklah, bawa dia pergi. Bawa dia pergi dan tangkap Alisa. Tapi sebelum kau melakukan itu, aku ingin kau membuktikan kesalahannya. Aku ingin bukti bahwa Alisa lah yang telah merusak ponselku. Tunjukkan buktinya. Aku akan mengembalikan senjatanya dan memastikan bahwa Alisa akan dihukum. Tapi aku tidak akan mentolerir tuduhan tidak berdasarkan fakta terhadap putriku. Nyonya Jindal, Tuan Jindal memberikan pernyataan kalau Alisa berusaha untuk membunuhmu saat ini. Yang terancam adalah nyawaku, Inspektur. Aku yakin tidak ada yang tahu ini lebih baik daripada aku. Inspektur, kenyataannya, aku percaya pada putriku sendiri. Aku yakin bukan dia yang mencoba untuk membunuhku. Aku tidak ingin mengajukan keluhan terhadapnya. Dan kalau ada yang ingin melakukannya, mereka harus memberikan bukti. Kalau tidak, kalian tidak berhak untuk menangkapnya. Inspektur, sejauh yang aku tahu, hukum bekerja berdasarkan bukti. Bukan berdasarkan asumsi. Maafkan aku, harusnya aku tidak mengambil senjatamu.
Tapi seorang ibu bisa melewati batas apapun untuk melindungi anak-anaknya, Inspektur. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu, tapi itu terjadi begitu saja. Tolong maafkan aku. Tuan Jinda, yang dikatakan Gudan benar. Kami tidak mempunyai bukti, jadi aku akan mengabaikan keluhanmu dan menganggapnya sebagai kecelakaan. Dan ngomong-ngomong, kami sering terima laporan tentang ponsel yang meledak. Kami akan pergi. Aku minta maaf, Nyonya. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Kau sudah main hakim sendiri, dan aku harap kau tidak melakukannya di masa mendatang nanti. Ayo. Apakah kau sadar, Gudan? Apa yang kau lakukan hari ini tidak benar. Kau akan menyesali keputusanmu, Gudan, bahwa yang kau lakukan tidak benar. Caramu juga salah. Aku tidak ingin kau menyesalinya. Paman EJ, yang aku inginkan hanya kau mengerti. Aku ingin kau melakukan apa yang benar untuk dilakukan. Alisa adalah penjahat, Gudan. Dia melakukan kejahatan. Tapi kau melawanku dan mendukung seorang penjahat. Seorang penjahat tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah. Dan kalau kau tidak bisa membuktikannya, maka artinya Alisa tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bersalah, Paman EJ. Meskipun ledakan itu tidak melukai Gudan, itu menciptakan keretakan antara Gudan dan EJ. Menyenangkan sekali menontonnya. Jangan coba-coba menyentuh putriku. Mundur. Nek, bukankah Alisa adalah putriku? Dia adalah putri dari suami dan kekasihku. Bagaimana bisa aku membiarkannya untuk masuk penjara tanpa ada bukti? Itu luar biasa, Alicia. Maksudku, kami pikir kau akan membuat keretakan kecil antara Gudan dan Aksat. Dan kau membuat mereka saling membenci. Tapi kau membuat Gudan menodongkan senjata pada suaminya. Itu luar biasa. Kau membuktikan pada kami kalau tidak lama lagi Gudan dan EJ akan menjadi musuh dan saling membenci. Maksudku, sejenak aku berpikir, kalau cinta seorang ibu bisa mengalahkan cinta yang dia miliki untuk suaminya dan juga bisa mengambil nyawanya. Saru, Aksat Jindal pasti sangat sedih melihat Gudan menodongkan senjata ke arahnya. Yang aku katakan benar atau tidak? Kau benar. Iya, benar. Harus ku akui, saat ini ketika Gudan menodongnya dengan senjata, kita harus merayakannya. Merayakan tentang hal yang sangat menyenangkan Kau ini. benar. Bagaimana menurutmu? Kau ini sudah Apa yang gila kau ya? lakukan? Diam. Jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun, aku akan mengubah perayaanmu menjadi duka. Apa kau sudah gila? Ada apa denganmu? Sekarang waktunya merayakan, tapi kau malah marah pada kami. Kami mendukungmu. Tapi kenapa malah melempar kami? Aku memiliki banyak hal, tapi kau hanya punya satu wajah. Keluar, sebelum aku menghancurkan kepalamu. Keluar! Kau ini kenapa, Alicia? Ayo pergi. Ternyata dia sudah gila. Mereka benar. Kenapa aku jadi marah? Bukannya merayakannya dengan mereka. Kenapa? Kenapa aku harus marah? Apa karena ayahku tidak mempercayaiku? Atau apa karena Gudan telah membela aku? Kenapa aku melakukan ini? Alisa, masuklah Alisa. Alisa. Apa
yang terjadi? Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Tidak apa-apa. Tunggu, kau mau kemana? Kau ingin mengatakan sesuatu? Jangan pergi dulu. Tidak, aku hanya bingung saja, tidak mengerti. Apa yang kau tidak mengerti? Katakan dengan jelas. Kau ingin aku katakan dengan jelas apa pendapatmu tentang dirimu? Apa kau pikir kau melakukan pekerjaan yang baik dengan menyelamatkan aku dari polisi? Jangan pikir aku akan memujimu atas apa yang kau lakukan di bawah tadi. Aku tidak melakukannya untuk pujian, Alisa. Kau apa yang kau inginkan? Kau sudah berdebat dengan semua orang, termasuk Koki, untuk membelaku. Apa yang kau inginkan? Aku ibumu. Dan apapun yang aku lakukan, aku melakukannya untuk memenuhi tugasku. Dengar, aku tahu sulit bagimu untuk menerimaku sebagai ibumu. Tapi aku menerimamu sebagai putriku pada hari aku mengetahui keberadaanmu. Karena kau adalah putri dari suamiku, Alisa. Dengar, aku menerima kenyataan bahwa kau menyimpan banyak kebencian dan kemarahan kepadaku. Kemarahan dan kebencianmu tidak bisa merubah fakta bahwa kau adalah putriku. Itu saja yang perlu kau ketahui. Dan aku hanya melakukan tugasku. Kau tahu, tidak hanya hari ini, tapi aku mendukungmu kapanpun kau membutuhkan aku, Alisa. Aku ada di sini untukmu. Inilah yang terjadi. Tidak peduli apakah anak-anak menginginkan ibunya ataupun tidak, tapi ibunya tidak pernah meninggalkannya. Apa? Apa yang kau pikirkan? Kau pasti bertanya-tanya, bagaimana kita bisa menjadi ibu dan anak? Aku tahu, Alisa. Kita tidak memiliki hubungan darah. Ditambah kita hampir seumuran. Tapi sebenarnya ini tidak penting, Alisa. Kau tahu, hubungan tidak terbentuk seperti itu. Hubungan terbentuk dengan cinta dan kasih sayang. Dan aku sangat menyayangimu. Menjadi seorang ibu adalah hal baru bagiku. Tapi apa kau tahu? Aku bahkan tidak menyadari kapan perasaan ini memasuki hatiku. Inilah yang tiba-tiba terjadi dalam diriku. Dan mau atau tidak mau, aku tidak bisa mengabaikan perasaanku, Alisa. Aku akan menjaga perasaan ini dan mendukungmu. Aku siap bertarung untukmu bahkan kalau harus melawan ayahmu. Aku akan selalu mendampingimu, meskipun akhirnya aku harus berkelahi. Aku akan selalu ada untukmu.